refleksi akhir tahun 2025 dan menyambut tahun baru 2026. Dalam terang iman, dinamika kehidupan dan diplomasi gereja di channel Inspirasi Paus Leo 1-14. Waktu merupakan anugerah ilahi. Ia tidak sekedar bergerak dari masa lalu ke masa depan, tetapi menjadi ruang di mana Sang Pencipta bekerja dalam dinamika kehidupan manusia. Kini, di ambang akhir tahun 2025, kita diajak bukan hanya untuk mengenang, melainkan yang jauh lebih penting adalah membaca tanda-tanda zaman dalam terang iman. Dinamika hidup bukan sekedar rangkaian peristiwa tanpa makna. Dinamika hidup merupakan tempat perjumpaan antara kebebasan manusia dan penyelenggaraan ilahi. Sebagaimana dipahami bahwa Tuhan hadir bukan di luar dinamika hidup, melainkan di dalamnya, di tengah konflik, dialog, kegagalan, dan sekaligus harapan. Disinilah gereja bukan sebagai penguasa dinamika hidup, melainkan sebagai sakramen keselamatan di dalam dinamika hidup itu sendiri. Para paus, khususnya Paus Leo, dari Paus Leo pertama sampai ke-14, menjalankan peran ini dengan kesadaran teologis yang mendalam. Paus Leo pertama, yang juga disebut Paus Leo Agung, tidak hanya berhadapan dengan Attila sebagai negosiator politik, tetapi sebagai gembala yang percaya bahwa sabda Allah lebih kuat daripada pedang manusia. Diplomasi yang ia lakukan berakar pada iman akan Kristus sebagai Raja Damai. Paus Leo ke-14 di tengah dunia modern yang bergejolak menyuarakan ajaran sosial gereja bukan sebagai ideologi, melainkan sebagai konsekuensi iman bahwa martabat manusia berasal dari Allah sendiri. Diplomasi Vatikan sebagai praksis iman. Dalam tradisi gereja, diplomasi Vatikan bukan diplomasi kekuasaan, melainkan diplomasi nurani. Ia berangkat dari keyakinan bahwa setiap bangsa, setiap budaya, dan setiap manusia diciptakan menurut gambar Allah. Karena itu, dialog bukan pilihan tambahan, tetapi panggilan iman. Dalam konteks Indonesia, hubungan diplomatik antara Indonesia dan Vatikan dapat dibaca dalam terang ini. Indonesia
bangsa yang dibangun di atas kemajemukan dan Pancasila. Berjumpa dengan Vatikan sebagai negara kecil namun memiliki suara moral global. Kunjungan para presiden Indonesia ke Vatikan dan sebaliknya kunjungan 3 paus, yakni Paus Paulus ke-6, Paus Yohanes Paulus ke-2, dan Paus Fransiskus ke Indonesia menjadi tanda profetis bahwa iman dan kebangsaan tidak harus saling meniadakan. Justru di sanalah kabar gembira menemukan ruangnya dalam dialog, dalam saling menghormati, dan dalam komitmen pada perdamaian. Inti refleksi atas tahun 2025. Tahun 2025 telah memperlihatkan wajah dunia yang lelah dan terbelah. Ketakutan sering lebih keras daripada harapan. Kepentingan sering menenggelamkan kebenaran. Namun, iman Kristiani tidak lahir dari situasi ideal memang, melainkan dari salib. Dari salib lahir kebangkitan. Lalu, pertanyaan reflektifnya di ujung tahun 2025. Pertanyaannya bukan pertama-tama apa yang telah dan akan terjadi, melainkan siapa kita sebagai orang beriman di tengah dunia ini. Apakah kita menjadi saksi Kristus yang membawa rekonsiliasi, atau hanya pendengar, atau hanya pengamat yang diam? Apakah gereja hadir sebagai rumah dialog, ataukah ikut-ikut terjebak dalam rasa takut? Harapan eskatologis menyambut 2026. Tahun baru 2026 merupakan undangan untuk memperbaharui harapan eskatologis kita bahwa dinamika hidup tidak berakhir dalam kekacauan, melainkan dalam pemenuhan janji Allah. Sebagaimana para paus dalam konteks ini, para paus dengan nama Leo, dari Leo 1 sampai 14, mengajarkan bahwa kita dengan iman tidak menjauh dari dunia, tetapi mengutus kita kembali ke dalam dunia dengan hati yang diubah. Sebagai penutup, di channel Inspirasi Paus Leo 1-14, kita belajar melihat dinamika diplomasi bukan sekedar sebagai kenangan, tetapi sebagai panggilan rohani. Jika Anda merasakan manfaat dari pelayanan digital ini, silakan subscribe, like, dan share agar
refleksi iman dan diplomasi gereja ini dapat terus menjangkau semakin banyak orang. Saya juga mengundang Anda untuk mengunjungi 2 pelayanan digital lainnya, yakni Makna Tersembunyi Alkitab dan Living Hope with Gooseberry. Semua link ada di deskripsi bawah. Semoga akhir tahun 2025 menjadi rahmat dan tahun baru 2026 menjadi langkah baru dalam iman, pengharapan, dan kasih. Amin.